Hai guys, para pecinta drama Korea, kali ini aku mau bahas drama baru nih yang berjudul Our Blooming Youth. Menceritakan seorang putra mahkota bernama Lee Hwan yang telah dirumorkan bahwa dia telah dikutuk dan tidak bisa menggunakan tangan kanannya. Semua Dayang dan juga Kasim yang melayaninya juga ikut bergunjing tentang rumor tersebut. Dikarenakan panah yang menusuknya 3 tahun lalu. Dayang-dayang dan juga Kasim pun beranggapan bahwa putra mahkota telah dikutuk oleh hantu. Saat putra mahkota sedang melaksanakan tugasnya, seorang pengajar yang mendampinginya pun memperhatikan tangan kanannya. Dia kemudian memberitahu Menteri Cho Won-bu bahwa putra mahkota tidak bisa menggunakan tangan kanannya. Kemudian Menteri Cho Won-bu melaporkannya kepada raja dan juga membuat keributan bahwa putra mahkota bisa mengancam negara karena dia cacat. Dia pun kemudian mengajukan agar putra mahkota disuruh berburu untuk membuktikannya. Sementara itu semua Dayang dan juga Kasim yang menggunjing putra mahkota kemudian diusir semua oleh putra mahkota. Nah, raja kemudian memberitahu putra mahkota bahwa para menteri menyuruh dia untuk berburu untuk membuktikan bahwa tangan kanannya tidak lumpuh. Dan putra mahkota pun menerima tantangan tersebut. Putra mahkota dan juga Han Sung-on adalah sahabat. Dia mengucapkan selamat kepada Han Sung-on yang akan segera menikah dengan tunangannya. Namun tiba-tiba Han Sung-on menerima kabar bahwa semua keluarga dari tunangannya telah meninggal karena dibunuh. Tentu saja Han Sung-on dan juga putra mahkota yang mendengar hal tersebut pun sangat kaget. Dia juga diberitahu bahwa tunangannya masih hidup. Semua orang menuduh bahwa tunangannya yaitu Min Jae-yi yang membunuh seluruh keluarganya. Min Jae-yi juga dituduh memiliki hubungan dengan seorang laki-laki yang sudah dianggap sebagai kakaknya. Dan laki-laki tersebut juga menuduh bahwa Min Jae-yi yang membunuh seluruh keluarganya. Min Jae-yi yang merupakan tunangan dari Sung-hoon berhasil kabur namun dia dikejar oleh para prajurit. Nah, Sung-hoon akhirnya pulang dan bertemu dengan ayah ibunya. Dia diminta untuk tidak terlibat lagi dengan keluarga Min. Namun Sung-hoon tidak percaya jika Min Jae-yi melakukan hal tersebut. Dan dia menganggap bahwa semua itu hanyalah rumor. Min Jae-yi akhirnya bertarung dengan para prajurit, namun anak panah telah mengenai lengannya. Hal itu membuat dirinya pun terjatuh ke danau. Putra mahkota Lee Hwan mempunyai bekas luka punggung belakang di sebelah kanannya. Dia kemudian mengingat kejadian 3 tahun lalu. Dia menerima sebuah surat kaleng yang menuduh dirinya telah membunuh saudaranya sendiri yaitu Pangeran Uyeon. Dia juga dikutuk tidak bisa menggunakan tangan serta kakinya. Kemudian dia juga diperingatkan tidak bisa naik tahta serta sahabatnya juga akan menusuknya dari belakang. Ternyata Menteri Cho Won-bu mempunyai rencana jahat yaitu ingin melengsarkan putra mahkota Lee Hwan. Dan Ratu adalah ponakannya. Namun sebenarnya Ratu tidak ingin menyetujui rencana dari pamannya yaitu Menteri Cho Won-bu. Sementara itu Han Sung-on menyuruh orang untuk mencari Min Jae-yi. Nah, Min Jae-yi berhasil selamat dan dia bersembunyi di sebuah goa. Dia kemudian teringat pelayannya yang bernama Garam. Dialah yang menyuruhnya kabur untuk menyelamatkan diri. Karena Garam tahu Min Jae-yi telah dituduh telah melakukan pembunuhan kepada keluarganya. Min Jae-yi kemudian merubah penampilannya menjadi seorang laki-laki. Dia kemudian teringat ayahnya yang menyuruh dia untuk membuka surat rahasia dari putra mahkota Lee Hwan. Nampaknya surat tersebut belum sempat dibaca. Dan detik-detik ayahnya akan meninggal, dia berkata kepada Min Jae-yi bahwa Min Jae-yi harus melindungi putra mahkota. Sementara itu putra mahkota sedang berlatih memanah dan ternyata dia juga bisa menggunakan tangan kanannya. Garam terus mencari keberadaan dari Min Jae-yi. Dia pun mendengar bahwa mayat Min Jae-yi belum ditemukan. Tanpa sengaja dia pun mengenali seorang laki-laki yang ternyata adalah Min Jae-yi. Namun tiba-tiba Min Jae-yi dihampiri seorang laki-laki yang merobek semua foto dirinya yang terpasang di seluruh tembok. Dan ternyata orang tersebut adalah anak bungsu dari Perdana Menteri yang bernama Kim Myung-jin. Akhirnya Garam dan juga Min Jae-yi bertemu kembali.
Min Jae-yi memutuskan untuk memasuki istana untuk bertemu dengan putra mahkota serta membersihkan namanya. Garam juga ingin ikut dengannya, namun dia tidak memperbolehkannya karena Min Jae-yi tidak ingin membahayakan Garam. Saat menuju istana, dia menemukan sebuah selebaran surat. Dia pun mengambilnya, kemudian bergabung dengan pasukan pengawal kerajaan. Dan hari berburu pun tiba. Menteri Han Jong-un yang merupakan ayah dari Han Sung-on mengatakan kepada raja, bagaimana jika putra mahkota tidak bisa menggunakan tangan kanannya. Raja kemudian mengatakan terpaksa bahwa putra mahkota harus dilengsarkan. Putra mahkota Li Wan akhirnya bersiap untuk berburu. Tentu saja orang yang sangat antusias yaitu Menteri Cho Won-bu yang ingin melengsarkan putra mahkota. Nah, perburuan dimulai dan Min Jae-yi terus mengikuti putra mahkota. Di akhir episode, putra mahkota dan juga Han Sung-on saling mengacungkan panahnya. Lalu apa yang akan terjadi? Kita nantikan episode kedua. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen.